Mila di sini. Welcome to my channel, tempat kamu menemukan tips jitu dan cerita menarik seputar perkuliahan. Halo maba alias mahasiswa baru. Wah, selamat ya. Pasti senang banget ya kalian karena sudah keterima di kampus masing-masing. Jujur deh, masa-masa maba itu adalah masa-masa yang paling seru, tapi bisa juga menjadi yang paling krusial. Salah langkah di awal, bisa-bisa efeknya kerasa sampai semester tua nanti. Makanya di video kali ini aku akan memberitahu kalian hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa baru saat awal masuk kuliah, agar kamu tuh nggak cuma lewat doang di kampus, tapi kalian juga bisa berprestasi dan punya banyak relasi. Penasaran? Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's join into the topic. Yang pertama, hal yang harus dihindari adalah melewatkan masa-masa ospek. Oke, buat kalian para maba, kegiatan pertama yang akan kalian lalui di kampus adalah ospek. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang berpikir bahwa aku nggak mau tuh ikut ospek karena kalian beranggapan bahwa ospek itu sesuatu yang menakutkan, identik dengan bullying, senioritas, wah pokoknya hal negatif deh yang kalian pikirkan. Tapi tenang aja, itu hanya terjadi di masa lalu. Di masa sekarang, aturan tuh hampir di seluruh kampus di Indonesia sudah diperketat. Ospek sekarang tuh lebih ke pengenalan budaya di masing-masing universitas. Para senior sekarang tuh baik-baik banget. Mereka berperan aktif untuk mengajarkan adik-adik maba tentang cara pembelajaran di dalam kampus, khususnya yang ada di jurusan masing-masing, seperti mengajarkan bagaimana mengambil mata kuliah, mengkontrak KRS, tata cara menghubungi dosen, dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian melewatkan masa ospek ini, maka kalian tuh akan mundur selangkah dari teman-teman lainnya. Jadi kalian jangan melewatkan masa-masa ospek ya, kalian tuh harus ikut ospek, oke? Poin kedua adalah nggak punya target jelas. Oke, buat kalian yang mau sukses di dunia perkuliahan, harusnya tuh dari awal kalian sudah buat target yang jelas. Maksudnya kayak gimana sih? Nah, jadi gini, kalian tuh harus susun schedule atau target kalian di sebuah kertas atau terserah mau tulis di mana, yang penting itu bisa kalian ingat, kalian lihat setiap hari. Kalian harus tulis dengan jelas target kalian di semester itu apa-apa aja. Misalnya nih, semester 1 aku mau dapat IPK berapa tuh kalian harus jelas sebutinnya berapa. Mau dapat IPK 4, pokoknya kalian harus tulis aja di situ. Terus yang kedua, misalnya kalian tuh mau ikut organisasi. Kira-kira organisasi apa yang kalian mau ikuti untuk mengembangkan ilmu kalian. Pokoknya tulis sebanyak-banyaknya target yang ingin kalian capai di semester itu. Misalnya kalian tulis ada 10 target, pasti minimal kalian tuh bisa mencapai 5 atau 6 dari target tersebut. Dan kalau ada target yang nggak tercapai, maka kalian tuh harus susun ulang target tersebut untuk semester kedepannya. Dan bagi target-target yang telah tercapai di semester sebelumnya, kalian harus tingkatkan lagi nih. Jadi kalian tuh harus mempertahankan semangat kalian tuh tetap membara setiap semesternya. Kalau aku ya, waktu aku kuliah lalu, jadi aku tuh selalu tulis setiap aku mau masuk semester baru, aku tulis kira-kira di semester ini aku mau ikut organisasi apa ya, aku mau ikut lomba apa ya, aku mau mencapai IPK berapa ya. Pokoknya aku tuh catat terus apa yang ingin aku mau. Ketika aku mencatat itu, aku tempel di semua bagian yang aku bisa lihat. Dan itu sangat efektif banget buat aku untuk bisa membangkitkan semangat aku ketika semangat aku tuh lagi down. Nah, sebenarnya aku punya cara yang paling efektif dan tips paling jitu nih buat kalian untuk bagaimana agar target-target yang kita sudah tulis itu bisa tercapai. Tapi itu tuh panjang banget penjelasannya dan bakal aku jelasin di video-videoku yang lain. Jadi kalau kalian masih ingin mengetahui tips-tips dari aku, kalian bisa langsung aja tekan tombol subscribe dan aktifin loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi saat aku upload video baru. Oke? Hal yang tidak boleh dilakukan yang ketiga adalah salah pilih teman dan tidak aktif mencari relasi. Wah, ini tuh sangat penting banget buat kalian ketahui. Karena pertemanan tuh sangat penting untuk membangun mindset kamu ke depannya. Biasanya nih ya, pada saat masa ospek itu kita sudah saling berkenalan dengan teman-teman sejurusan kita kan. Kita tuh sudah bisa melihat kira-kira mana ya yang bisa kita jadikan teman. Misalnya kayak aku tuh waktu SD sampai SMA jujur sangat introvert dan nggak suka tuh berteman banyak-banyak. Tapi sejak aku kuliah, aku berusaha untuk bisa berteman dengan banyak orang dan aku melihat orang-orang yang kira-kira mana ya yang bisa cocok dengan kepribadian aku. Nah, aku tuh memilah dan memilihnya itu saat ospek, dari cara bicaranya, cara pembawaannya, kayak pendiam atau yang supel atau yang aktif
aktif, rajin, kelihatannya ramah. Nah, aku tuh dekati orang-orang yang seperti itu, yang bisa membawa pengaruh positif dengan aku gitu. Dan percaya nggak percaya, berdasarkan pengalaman aku, menurut aku ya, pertemanan itu berpengaruh 80% di dunia perkuliahan. Karena pertemanan yang positif itu akan memberikan dampak yang positif juga loh buat kita. Kita berteman dengan orang-orang yang rajin, kita juga pasti akan ikutan rajin karena melihat teman-teman kita, wah mereka sudah menyelesaikan tugas ini, udah sampai di tahap sini dan aku masih belum mengerjakan apa-apa, aku juga pasti akan terpicu untuk bisa kayak seperti mereka. Tapi kalau malah sebaliknya, kita berteman dengan orang-orang yang tidak memiliki semangat kuliah yang baik, misalnya suka menunda-nunda dalam mengerjakan tugas, atau yang malas-malasan, suka bolos kuliah, nah kita juga tuh bakal terbawa arus dengan orang-orang yang seperti itu. Makanya nih, pertemanan sangat amat menentukan jenjang karir kita saat di perkuliahan nanti. Kita juga tuh harus pandai mencari relasi dengan senior-senior yang ada di jurusan kita. Kenapa? Karena senior dari jurusan kita itu sudah lebih dulu masuk ke dunia kampus. Jadi mereka sudah tahu tentang seluk-beluk dunia perkuliahan itu. Kalian bisa bertanya langsung kepada mereka tips-tips menghadapi dosen-dosen killer yang ada di jurusan kalian, atau bagaimana cara mendapatkan IPK yang tinggi kepada mereka, mana mengerjakan tugas A, tugas B, tugas C, dan lain sebagainya. Makanya penting banget untuk bisa aktif membangun hubungan yang baik dengan para senior-senior dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus atau yang khususnya di jurusan kalian, agar senior-senior itu pada notice kalian ada di sana dan sangat membutuhkan bantuan mereka. Mereka tuh biasanya welcome banget dengan maba-maba yang sangat ingin tahu seperti itu. Poin yang keempat, hal yang harus dihindari mahasiswa baru adalah hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu. Oke adik-adik, mungkin kalian tuh pernah mendengar istilah mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura. Itu tuh artinya mahasiswa kampus pulang atau kampus rumah. Nah, kalian gak mau kan dibilang mahasiswa kupu-kupu? Karena kehidupan kalian tuh bakalan boring banget. Jadi, agar kehidupannya tidak boring, kalian tuh jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu. Karena asal kalian tahu, dunia perkuliahan itu tuh sangat menarik dan waktunya tuh gak terasa, kayak singkat banget. Jadi kalau kalian melewatinya dengan flat seperti itu tuh gak ada pengalaman menarik yang bakalan kalian ceritakan atau kalian kenang setelah kalian lulus nanti. Sayang banget kan? Jadi kalian tuh harus sibukkan diri kalian dengan ikut organisasi, komunitas, lomba-lomba, dan berbagai hal-hal seru yang hanya bisa kalian temukan di dunia perkuliahan. Tapi sekali lagi ingat ya, itu semua tuh harus balance dengan kegiatan akademik kalian. Kegiatan perkuliahan di dalam kelas itu tuh nomor 1 ya. Yang selanjutnya kayak kegiatan non-akademik seperti organisasi, komunitas, dan lain-lain itu di nomor sampingkan. Kuncinya ada di manajemen waktu dan keinginan kuat untuk keluar dari zona nyaman. Setelah kuliah kan bekerja ya. Jadi sebelum menghadapi dunia kerja yang ribet, maka kita harus merubah kebiasaan hidup kita menjadi lebih produktif. Dan waktu yang tepat untuk melatihnya adalah saat kita duduk di dunia perkuliahan. Dengan mengikuti kegiatan non-akademik, kita bakalan melatih cara kita untuk memanajemen waktu, melatih public speaking yang baik, melatih bagaimana mengelola suatu kegiatan dengan baik, dan itu sangat-sangat diperlukan di dunia kerja. Aku sudah buktikan itu. Nah, buat kalian yang mau tahu lebih lengkap bagaimana cara memanajemen waktu dengan baik antara kegiatan yang non-akademik dan akademik, aku akan membahasnya nanti di video yang lainnya. Jadi jangan lupa nih, tekan subscribe dan nyalain loncengnya ya. Dan yang terakhir, tidak disiplin dan menyepelekan banyak hal. Nah, ini tuh juga yang paling krusial dan harus kalian latih di dalam diri kalian, yakni harus disiplin. Jangan menyepelekan hal-hal yang menurut kalian saat masih di masa sekolah itu ini hal yang sepele. Tapi kalian harus tahu bahwa dunia kampus itu kejam dan sangat berbeda, apalagi soal tugas menugas ini. Karena kalau terlambat sedikit aja nilai taruhannya gitu. Jadi saat pertama kali memulai perkuliahan, kalian tuh harus membuat kesan yang baik di awal, khususnya pada dosen-dosen kalian. Caranya gimana? Yakni tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu dalam mengerjakan tugas, serta jangan terlibat hal-hal negatif, agar dosen-dosen itu akan melihat kalian itu poinnya baik di semester awal. Karena itu penentu loh bagaimana perilaku kita di semester awal. Kalau kita itu memberikan kesan yang baik di semester awal, dosen tuh pasti akan ingat kita dan akan berpengaruh di semester-semester selanjutnya. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah kalian harus menjaga attitude. Attitude dengan semua orang tuh harus baik, dengan dosen, dengan
dengan teman-teman, dengan senior, kalian tuh harus memberikan kesan yang baik, senyum yang manis, kemudian sopan ketika lewat, jangan berperilaku sombong. Karena ketika kita menjadi maba, semua mata tuh akan tertuju ke kita. Jadi kita harus memberikan kesan yang baik agar para orang-orang di sekitar tuh akan senang dengan kita dan ingin memberikan hal-hal yang positif juga buat kita tentunya. Nah teman-teman, itulah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa baru saat di awal perkuliahan. Ada di antara kalian yang sudah semester atas dan ingin menambahkan? Atau di antara kalian ada yang ingin request tips-tips apa yang harus aku bahas ke kalian selanjutnya? Jangan lupa untuk ketik komen di bawah ya. Dan aku ingatin lagi untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting dari aku di video selanjutnya. Oke, terima kasih ya buat kalian yang telah nonton video aku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!